Shalom, puji Tuhan kita bertemu kembali melalui video ini. Mari kita bersekutu bersama-sama. Dalam tahun ini kita akan belajar satu tema, Tuhan baik pada semua orang. Sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami sangat bersyukur untuk kesempatan hari ini kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan mau berbicara untuk setiap kami, membawa kami semakin mempercayai Tuhan, hidup memprioritaskan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Saya akan membacakan bagi kita semua. Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang yang mati. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan tiap-tiap hari. Shalom. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu sekalian? Puji Tuhan, kita ada dalam pemeliharaan Tuhan, Allah yang luar biasa, yang sangat baik dan memperhatikan kehidupan kita. Hari ini Bapak Ibu, mari kita bersama melihat perikop firman Tuhan ini di bawah satu tema, Tuhan yang baik memulihkan keadaan jasmani kita. Sekali lagi, Tuhan yang baik memulihkan keadaan jasmani kita. Saudara, mengawali perenungan kita pada malam hari ini, ada sebuah pertanyaan yang penting untuk kita jawab. Mengapa ketika Tuhan Yesus telah bangkit, dia tidak langsung naik ke sorga?
tapi dia tetap ada selama 40 hari sampai waktu ia naik ke sorga. Bagaimana Bapak Ibu? Kenapa Yesus tidak langsung naik ke sorga, tetapi ia masih ada di dunia selama 40 hari? Saudara, setidaknya ada 3 alasan yang dapat menjawab pertanyaan ini. Pertama, bahwa 40 hari di mana ia masih tinggal di dunia sebelum ia naik ke sorga, Yesus ingin membuktikan bahwa kebangkitannya sah menurut hukum. Hukum yang berlaku pada saat itu adalah satu peristiwa dinyatakan benar-benar terjadi jikalau ada 2-3 orang saksi, dan saksinya haruslah laki-laki. Tapi mari kita lihat, selama 40 hari Yesus menampakkan diri kepada banyak orang. Dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-6 disampaikan, ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 orang. Dan ini ingin menunjukkan kepada dunia bahwa ia sungguh-sungguh bangkit. Hal yang kedua, kenapa ia masih ada, masih tinggal sebelum dia naik ke sorga? Karena sesungguhnya ia ingin memulihkan keadaan para murid, baik keadaan secara rohani, tetapi juga secara jasmani. Pemulihan ini penting, karena hal yang ketiga kenapa dia tidak langsung naik ke sorga. Karena Tuhan Yesus ingin memberikan amanat agungnya kepada para murid. Nah saudara, 3 hal ini harus kita ingat menjadi alasan kenapa ia perlu ada dalam penampakan diri yang kita lihat sebelum dia naik ke sorga. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perikop yang terjadi sebelum bagian yang kita baca ini secara khusus dalam Yohanes 20 ayat 19 sampai 23 menyatakan kebaikan Tuhan bagi para murid. Sebagaimana tadi, alasan yang kedua, bahwa Tuhan Yesus mau memulihkan keadaan para murid, baik secara rohani maupun secara jasmani. Yohanes 20 ayat 19 sampai 23 menyampaikan hal ini. Pada waktu itu para murid sedang ada dalam keadaan ketakutan. Apa buktinya mereka ada dalam keadaan takut? Mereka berkumpul dalam satu tempat yang terkunci semuanya. Ya, ketakutan ini memang beralasan. Bagaimana mereka tidak takut? Guru mereka disalibkan. Apa jadinya dengan mereka yang adalah murid-murid Tuhan Yesus? Mereka takut bertemu dengan orang-orang Yahudi yang mungkin saja akan menangkap mereka dan bisa jadi melakukan sama seperti apa yang telah dilakukan oleh orang Yahudi kepada guru mereka, pada Yesus. Mereka ketakutan. Dan dalam keadaan takut seperti itu, Yesus datang di tengah-tengah mereka. Dan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus berkata, damai sejahtera atas kamu. Istilah damai sejahtera dalam bahasa Ibrani kata shalom, atau dalam bahasa Yunani eirene. Itu artinya damai sejahtera. Bahasa Indonesia tidak bisa diwakili hanya dengan satu kata saja, tapi harus dengan 2 kata. Damai itu bicara tentang ketenangan batin, dan sejahtera berbicara tentang kecukupan hidup. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pemulihan yang Tuhan kerjakan bagi para muridnya adalah supaya mereka mendapatkan shalom, eirene, atau mendapatkan damai, yaitu ketenangan batin, tetapi juga sejahtera, kecukupan hidup. Ketenangan batin bicara tentang pemulihan rohani yang Tuhan berikan kepada para muridnya. Tapi ternyata bukan hanya secara rohani, ia juga memulihkan secara jasmani. Dan secara khusus dalam Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 14 ini,
kita akan melihat bagaimana Tuhan Yesus memulihkan keadaan jasmani dari para muridnya. Mari kita bersama melihat satu persatu dari bagian penting di perikop ini. Yang pertama adalah masalah jasmani yang dialami oleh para murid. Mari kita memperhatikan dalam ayat yang kelima. Ayat ini menjelaskan bagaimana kondisi para murid pada saat itu. Bagaimana kondisinya? Mereka tidak punya lauk pauk. Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang lauk pauk, ini adalah kebutuhan pokok kita. Makan, minum. Dan ternyata ini yang menjadi masalah yang dimiliki oleh para murid. Saya hanya membayangkan ketika mereka masih bersama dengan Tuhan Yesus sebelum kematian Yesus. Mereka pergi kemana kalau lapar pas jam makan? Wah, sudah saatnya lapar nih. Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Mereka bisa tenang saja. Maka kita lihat banyak dalam kisah tentang Yesus bersama muridnya. Yesus memberi makan 5.000 orang. Mereka menyaksikan mujizat demi mujizat. Mereka selalu ada dalam keadaan cukup. Tapi situasinya sekarang berbeda. Yesus sudah mati dan bangkit. Tidak lagi mereka rasakan ada bersama dengan mereka. Sehingga mereka sedang dalam keadaan kekurangan. Dan ini diizinkan oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bayangkan apa yang dialami oleh Petrus. Karena Petrus, Alkitab mencatat dia punya ibu mertua. Artinya dia punya istri. Dan kalau punya istri kemungkinan juga ia punya anak. Saudara bisa bayangkan, keadaan tidak punya lauk pauk ini bukan hanya Petrus saja, tapi ada tanggungan di belakang, itulah istri dan anaknya. Kalau dia katakan dia tidak punya lauk pauk, itu berarti bahwa anak-anak dan istrinya kemungkinan besar juga tidak makan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kondisi jasmani dalam keadaan nol. Dan ini terkait dengan kebutuhan pokok. Apakah situasi seperti ini juga pernah kita alami? Atau mungkin sekarang sedang kita alami? Di mana kita sedang berada dalam keadaan nol. Dari segi finansial, dari segi kebutuhan yang lain, atau dari segi kesehatan kita. Keadaan jasmani berada dalam titik nol. Dan itu diizinkan oleh Tuhan untuk dialami oleh murid-murid Tuhan, termasuk Bapak, Ibu, dan saya. Mari kita lihat bagaimana kelanjutan dari kisah ini. Bagian yang kedua yang kita lihat adalah inisiatif para murid untuk menyelesaikan masalahnya. Inisiatif pertama dimulai dari Petrus. Mungkin karena bebannya, seperti yang tadi saya sampaikan, ada istri dan anak-anaknya. Ia berinisiatif untuk mencari jalan penyelesaian menurut pikirannya sendiri. Jalan apa yang ia pikirkan? Ia berinisiatif untuk kembali pada pekerjaan semula sebelum dia meresponi panggilan Tuhan untuk menjadi penjala manusia. Dulu dia adalah seorang penjala ikan, seorang nelayan. Dia pikir, saya kembali saja kepada profesi saya yang dulu sebagai penangkap ikan atau sebagai seorang nelayan. Dan yang luar biasanya, inisiatif dari Petrus itu diikuti oleh para murid yang lain, mungkin dengan pikiran yang sama. Bapak Ibu, secara manusiawi, apa yang dilakukan oleh Petrus tidak salah. Dia kepala keluarga.
Dia punya tanggung jawab untuk istri dan anak-anaknya. Atau mungkin para murid yang lain punya alasan yang lain juga. Di mana kesalahannya? Saudara, Petrus dan para murid telah menerima panggilan khusus untuk meninggalkan jalannya. Seorang yang sudah dipanggil khusus untuk meninggalkan jala tidak boleh kembali lagi mengambil jala untuk mencukupkan kebutuhan hidupnya. Ada orang yang memang tidak dipanggil untuk meninggalkan jalannya. Kalau Bapak Ibu tidak dipanggil untuk meninggalkan jala, jangan meninggalkan jala. Artinya, kalau kita dipanggil Tuhan untuk melayani dan tetap dalam pekerjaan kita, ya jangan tinggalkan pekerjaan kita. Lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Karena Tuhan bisa memberkati kita melalui pekerjaan kita. Tapi seorang yang sudah dipanggil Tuhan dengan panggilan khusus meninggalkan jalannya, meninggalkan pekerjaannya, tidak boleh sekali-kali kembali lagi menggunakan jalannya untuk mencukupkan kebutuhan hidupnya. Saudara, ini berbicara tentang keyakinan kita akan panggilan Tuhan, bahwa Tuhan yang memanggil kita adalah Tuhan yang setia, yang dapat membuka tingkap-tingkap langit ketika Dia memanggil seorang dengan panggilan khusus untuk melayaninya, maka kecukupan hidup menjadi bagian Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita perhatikan bagaimana selanjutnya kisah ini. Dalam ayat 3 bagian akhir disampaikan di sana, para murid tidak dapat menangkap apa-apa. Padahal mereka sudah berusaha sepanjang malam, Bapak Ibu. Kalau kita memperhatikan latar belakang dari para murid, yang adalah kebanyakan mereka seorang nelayan profesional, rasanya tidak mungkin kalau mereka tidak mendapatkan apa-apa saat menjala ikan di malam hari. Tapi faktanya bahwa ketika mereka menangkap ikan, berusaha untuk kembali menangkap ikan, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Kondisi ini diizinkan oleh Tuhan supaya para murid menyadari bahwa usaha yang dilakukan oleh seseorang yang profesional sekalipun, jika Tuhan tidak hadir di dalamnya, maka segala usahanya adalah sia-sia. Segala usahanya adalah nol. Profesionalisme tanpa kehadiran Tuhan sama dengan nol. Tetapi sebaliknya, mungkin kita terbatas dalam melakukan segala sesuatu, tapi plus kehadiran Tuhan, maka hasilnya adalah maksimal. Wah, kita dapatkan rumusan yang baru, Bapak Ibu. Bagaimana ketika kita mengikut Tuhan untuk sesuatu yang mungkin sudah biasa kita kerjakan, kita sudah profesional di bidang itu. Selalu ingat bahwa profesionalisme tanpa kehadiran Tuhan hasilnya nol. Tapi sebaliknya, justru dalam keterbatasan tapi Tuhan hadir, maka kita akan mendapatkan hasil yang maksimal. Maka jangan pernah lupa untuk berdoa dalam segala sesuatu, usaha, pekerjaan, aktivitas kita setiap hari, meski kita sudah biasa melakukannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melanjutkan bagian yang ketiga. Tuhan yang baik menyelesaikan masalah jasmani para murid. Tuhan kita, Yesus Kristus, Dia tidak pernah membiarkan murid-muridnya berada dalam keadaan yang terus-menerus tinggal dalam masalah. Dia selalu datang memberikan solusi. Ketika saya membaca ayat yang kelima, saya sangat bersyukur punya Allah yang begitu peduli terhadap keadaan kita.
Ayat 5 menunjukkan kepedulian Tuhan Yesus terhadap permasalahan yang dihadapi oleh murid-muridnya. Ketika dia bertanya, apakah kamu mempunyai lauk pauk? Seakan pada saat ini Tuhan juga bertanya kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Apakah engkau berada dalam keadaan cukup? Apakah engkau berada dalam keadaan kuat saat ini? Adakah sesuatu yang saat ini menjadi kesulitanmu? Inilah kepedulian Tuhan terhadap kita. Dia tidak pernah tidak mempedulikan kita. Dia tahu betul apa yang menjadi pergumulan kita pada saat ini. Dan dia datang menyapa kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, dia bukan hanya mempedulikan dengan kata-kata saja. Tapi mari kita memperhatikan bagaimana akhirnya Tuhan Yesus yang tahu pergumulan para murid, dia mau memberkati, memberikan jalan keluar dengan caranya. Bukan dengan cara manusia, tapi dengan cara Tuhan. Cara yang seperti apa? Lihatlah dalam ayat yang ke-6, Tuhan Yesus berkata kepada para muridnya, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan memperoleh. Tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan memperolehnya, kata Tuhan. Saudara, kalau kita memperhatikan lebih dalam bagian ini, secara khusus, ini bicara tentang hal yang tidak lazim sebenarnya. Perintah Tuhan nggak lazim, tidak umum, menyalahi aturan dalam penangkapan ikan. Kenapa? Pertama, mereka telah menangkap ikan sepanjang malam. Dan ketika itu hari sudah mulai siang. Artinya sudah terang, Bapak Ibu. Saya nggak pandai menangkap ikan. Tapi Bapak Ibu yang pandai menangkap ikan sebenarnya sudah tepat untuk menangkap ikan di malam hari. Karena ketika para nelayan ada di perahu dengan menyalakan lampu, maka ikan-ikan itu akan berkumpul di sekitar perahu, sehingga mudah sekali untuk menjala atau menangkap ikan. Tapi keadaan di mana Tuhan Yesus menyuruh para muridnya untuk menjala ikan, untuk menebarkan jala, itu hari sudah mulai siang, sudah mulai terang. Tapi Yesus tetap menyampaikan kepada para muridnya apa yang harus mereka lakukan. Hal yang kedua yang tidak lazim adalah permintaan Tuhan Yesus untuk membuang jala ke sebelah kanan perahu. Kenapa? Karena para murid ini termasuk rumpun Semitik, atau mereka adalah orang Yahudi yang punya kebiasaan sama dengan kita. Tangan yang digunakan adalah tangan kanan. Sehingga kalau dengan tangan kanan menebar jala ke sebelah kanan, maka kemungkinan besar jalanya tidak terbuka lebar. Tapi orang yang punya kekuatan di sebelah kanan, dia seharusnya menebarkan jalanya ke sebelah kiri supaya besar, lebar jalanya. Tidak bisa ke sebelah kanan karena tangan kirinya lemah. Tapi kenapa Tuhan meminta hal yang demikian? Kenapa Tuhan melakukan hal yang tidak lazim sebenarnya? Menggunakan tangan kanan, tapi melemparnya ke sebelah kanan, yang seharusnya biasanya ke sebelah kiri. Saudara, hal ini Tuhan Yesus lakukan supaya para murid mengetahui bahwa jika akhirnya mereka mendapatkan ikan, itu bukan karena kekuatan, usaha, profesionalisme yang mereka miliki. Bukan. Mereka mendapatkannya karena kuasa firman. Karena ada Tuhan yang memerintahkannya. Ingat, di dalam ketaatan ada berkat. Amin.
Di dalam ketaatan ada berkat. Mari kita lihat bagaimana respon para murid dengan cara yang diberikan oleh Tuhan Yesus pada saat itu. Para murid tahu bahwa cara yang disampaikan oleh Tuhan pada saat itu tidak lazim untuk dilakukan. Tapi sekali lagi, mereka tetap taat. Sebenarnya bisa saja mereka berkata protes sama Tuhan. Wah, gak benar apa yang dikatakan. Kita sudah berusaha sepanjang malam, ini udah siang, udah terang, ngapain lagi kita membuang jala? Atau mungkin para murid bisa juga protes, yang benar aja Tuhan. Yang benar aja, mereka tidak sampaikan Tuhan. Yang benar saja. Kita ini kekuatannya ada di tangan kanan. Kalau melempar jala supaya lebar, itu ke sebelah kiri bukan ke sebelah kanan. Kalau mereka protes dan mereka tidak taat, barangkali mereka tidak akan mendapatkan apa-apa. Tetapi peristiwa ini mengajarkan kepada kita ketaatan total kepada Tuhan. Ketaatan penuh pada perintah Tuhan. Bahkan menempatkan perintah Tuhan lebih tinggi dari segala pemikiran kita sendiri. Dari segala pertimbangan manusiawi. Menempatkan ketaatan kepada Tuhan lebih tinggi dari itu semua. Saudara, mari kita belajar bersama-sama memegang kebenaran firman Tuhan sebagai pedoman tertinggi kita. Apa kata firman? Harus menempati tempat yang lebih tinggi, bahkan dari segala pertimbangan manusiawi kita. Dari segala pengetahuan yang kita punya, dari segala pengalaman yang sudah kita lewati, firman Tuhan, ya dan amin. Taat saja, percaya saja, maka Tuhan akan memberkati kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, respon selanjutnya yang disampaikan oleh kebenaran firman, yaitu respon Yohanes. Dikatakan dalam ayat yang ke-7, dia adalah murid yang dikasihi Tuhan. Memang Yohanes ini dekat sekali dengan Tuhan. Istilah murid yang dikasihi Tuhan menunjukkan keintiman Yohanes dengan Tuhan. Dan yang luar biasa, ketika dia melihat berkat Tuhan. Karena ayat 6 katakan, ketika para murid menebar jala, mereka tidak dapat menariknya kembali karena banyaknya ikan. Dan ketika Yohanes, murid yang dikasihi Tuhan ini, melihat begitu banyaknya ikan, yang dia ingat adalah Tuhan. Dia langsung katakan, itu Tuhan, katanya. Yohanes punya kepekaan khusus karena memang dia adalah pribadi yang dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Itu berarti bahwa keintiman kita dengan Tuhan sangat menentukan kepekaan kita melihat jalan-jalan yang Tuhan buka. Makin kita intim dengan Tuhan, makin kita peka, tahu bahwa semua jalan yang terbuka, semua berkat yang diberikan itu karena Tuhan. Lihat berkat, ingat siapa? Ingat Tuhan. Banyak orang yang ketika mendapat berkat, yang diingat bukan Tuhan, yang diingat matahari, karena matahari lagi diskon. Tidak. Kita sama-sama mau belajar dari Yohanes. Lihat berkat, ingat Tuhan. Apa buktinya kita mengingat Tuhan? Ketika kita dapat berkat, kita menaikkan ucapan syukur. Tuhan, terima kasih. Bukan karena usaha dan pekerjaanku, tapi karena memang Tuhan sumber berkat yang telah memberkatiku. Tapi juga ketika kita mendapat berkat, kita ingat Tuhan. Maka jangan pernah lupa berikan apa yang menjadi bagian Tuhan. Jangan lupa memberikan persepuluhan. Itu adalah bukti bahwa dalam setiap berkat yang Tuhan beri, saya mengingat Tuhan. Mari kita lihat yang berikutnya. Bagaimana dengan Petrus?
dia juga berespon terhadap tindakan Tuhan Yesus. Alkitab katakan dia segera terjun ke dalam danau menemui Yesus. Petrus tidak lagi memikirkan sejumlah ikan yang dapat ditangkapnya pada saat itu. Tapi dia langsung ingat sumber berkat itu dan dia datang kepada Tuhan. Saudara, ini cara pandang. Mana yang lebih menjadi prioritas dalam hidup kita? Apakah berkat itu ataukah sumber berkat itu? 153 ekor ikan yang didapat pada saat itu. Ketika lihat ikan, harusnya Petrus langsung semakin giat menjalanya. Tapi Alkitab tidak berkata seperti itu. Dia tinggalkan itu semua. Dia melompat, terjun ke dalam danau itu dan mendekati Yesus. Memprioritaskan Tuhan lebih tinggi dari berkat yang kita terima. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh Petrus sejalan dengan Matius pasal 6 ayat yang ke-33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sumber berkat haruslah yang utama, maka berkat itu akan menyertaimu. Matius 6 ayat 33 sebenarnya dengan bahasa sehari-hari dapat diartikan, kejarlah sumber berkat itu, maka berkat akan mengejarmu. Bapak Ibu pernah merasakan dikejar-kejar oleh berkat? Bukan kita yang mengejar berkat ya, tapi berkat yang mengejar kita. Kalau belum pernah, maka mulailah dengan satu pengalaman yang baru. Kejarlah sumber berkat itu, maka berkat akan menyertaimu. Petrus tidak berfokus kepada berkat, tapi kepada sumber berkat itu. Mari kita lihat apa akibatnya bagi Petrus dan juga bagi para murid yang lain pada saat itu. Akibatnya adalah pemulihan Tuhan kerjakan bagi para murid. Bagian yang terakhir, Alkitab menyampaikan jumlah ikan yang berhasil ditangkap pada saat itu 153 ekor. Dan meskipun sebanyak itu, jala mereka tidak koyak. Kalimat ini sebenarnya ingin menyampaikan, dengan jumlah yang segitu banyak, seharusnya jala itu koyak. Tapi karena ada Tuhan di sana, Dia yang memerintahkan. Karena ada ketaatan di sana. Karena ada pribadi-pribadi yang ingat Tuhan. Karena ada pribadi yang memprioritaskan Tuhan. Maka jala itu dijaga oleh Tuhan, sehingga jala itu tidak koyak. Kalau sudah berkatnya kita, nggak usah takut. Tuhan yang pelihara. Amin. Inilah providensia Tuhan. Inilah pemeliharaan Tuhan untuk setiap berkat yang ada pada kita. Ketika seorang fokus kepada Tuhan, maka segala berkat yang dimilikinya, yang akan dimilikinya, dijaga oleh Tuhan. Dialah pemelihara berkat itu. Itu yang membuat kita tidak perlu takut dan khawatir. Fokus saja kepada Tuhan, maka pemeliharaannya sempurna dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika kita memprioritaskan Tuhan sebagai sumber berkat, maka Ia bertanggung jawab untuk memelihara semua berkat yang telah diberikannya kepada kita, ataupun yang sebenarnya telah disediakannya untuk kita. Dalam ayat yang ke-13 dari bagian firman Tuhan ini menunjukkan jawaban Tuhan atas permasalahan para murid di awal.
Masalah utama kita semua masih ingat, tidak ada lauk pauk mereka miliki. Dan Yesus menyediakan roti dan ikan di atas api arang untuk diberikan kepada mereka. Yesus memang menyuruh para muridnya untuk membawa ikan itu. Tapi roti dan ikan sebenarnya sudah tersedia di sana. Tuhan sudah menyediakan bagi para murid. Seakan ia ingin memberi sebuah pelajaran berharga. Bagianmu hanya fokus kepadaku, dan aku akan menyediakan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan. Dia menyiapkan sarapan bagi para muridnya. Indah sekali pemeliharaan Tuhan bagi kita. Dalam perjalanan mengikut Tuhan, Tuhan menginginkan hati kita yang terfokus kepada Dia, bukan kepada berkat-Nya. Mari kita bersama-sama belajar menaati Tuhan dalam segala sesuatu, mempercayai Dia, dan fokus hanya kepadanya. Bagian penutup. Tujuan Tuhan yang baik mengadakan pemulihan yang utuh, baik secara rohani maupun secara jasmani, adalah supaya kita dapat taat kepadanya, menjalankan perintahnya. Perintah apa? Perikop selanjutnya berkata dalam pasal 21 ayat 15 sampai 19. Gembalakanlah domba-dombaku. Para murid yang sedang disiapkan oleh Tuhan untuk melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus dipulihkan terlebih dahulu oleh Tuhan. Perintah gembalakanlah dombaku sejalan dengan apa yang disampaikan dalam Matius 28 ayat 19 dan 20. Kalau kita diberkati, kalau kita dipulihkan, Tuhan mau kita menjadi saluran berkat-Nya. Tuhan mau kita menjadi alat pemulihan-Nya, supaya banyak orang dapat mendengar tentang Yesus, memiliki pengalaman yang indah bersama Yesus, menyembah Dia sebagai Tuhan dan Raja. Sekali lagi, berkat dan segala sesuatu yang disediakan Tuhan bagi kita, supaya akhirnya kita dapat menjalankan misinya, menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menolong dan memberkati kita sekalian. Terpujilah Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur untuk hari ini. Kami belajar dari kebenaran firman Tuhan. Bagaimana para murid ketika mereka memiliki permasalahan secara jasmani, mereka tidak punya lauk pauk, tapi betapa Tuhan memperhatikan, mempedulikan mereka. Tuhan, Engkau mengenal setiap kami dengan permasalahan hidup kami. Sebagaimana firman Tuhan, kami tahu bahwa Tuhan sementara menyapa kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu peduli dalam hidup kami. Ya Tuhan Yesus, ajarlah kami juga sama seperti para murid, untuk mempercayai Tuhan dalam segala sesuatu, taat kepadamu, bahkan melebihi apa yang kami pikirkan, pertimbangan-pertimbangan manusiawi. Biarlah firman Tuhan tetap menjadi pedoman tertinggi kami dalam mengambil keputusan apapun. Tuhan, kami rindu supaya mata kami hanya tertuju kepada Tuhan, bukan kepada berkat-berkat Tuhan, tapi kepada Tuhan yang adalah sumber berkat itu. Tolong kami untuk memprioritaskan Engkau dalam hidup ini, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka kami percaya segala berkat akan menyertai perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami melihat bagaimana kisah dalam Alkitab ini membawa kami mengerti pemeliharaan Tuhan sempurna atas setiap berkat yang telah Engkau sediakan bagi kami. Tuhan, bawalah kami
untuk mengingat Tuhan ketika melihat berkat. Bawalah kami untuk terus menjadi berkat ketika Tuhan memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Meteraikan kebenaran firman Tuhan ini dalam hati kami. Ya Tuhan, saat ini kami berdoa bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan sudah memberkati kami sekalian melalui Yayasan Del. Kami dapat mendengar firman, kami dapat bertumbuh secara rohani. Kami berdoa untuk Yayasan Del, Tuhan berkati. Menyerahkan sepenuhnya Bapak Luhut Panjaitan bersama dengan Ibu Devi. Tuhan terima kasih. Melalui kedua hamba-Mu, kami dapat semakin mengenal Engkau. Dan kami berdoa untuk kedua hamba-Mu ini, berikan kekuatan, kesehatan, hati yang terus mengandalkan Tuhan. Pakai mereka dalam setiap kepercayaan yang Tuhan berikan di tengah-tengah bangsa ini, di tengah-tengah gereja Tuhan pada masa kini. Biarlah mereka menjadi pribadi-pribadi yang terus menegakkan kebenaran dan menjadi terang di tengah bangsa ini. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan bagi kedua hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hikmat bijaksana Tuhan limpahkan. Pemeliharaan Tuhan atas kedua hamba-Mu bersama dengan keluarga. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk semua bagian yang ada dalam di bawah pelayanan Yayasan Del. Kami rindu supaya Tuhan memberkati sekolah-sekolah dan juga semua yang memang sudah dimulai dalam segenap pelayanan. Tuhan berkati. Biarlah Yayasan Del terus menjadi berkat bagi banyak orang di segala tempat. Kami juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan sepenuhnya untuk setiap anggota PA Del. Kami rindu supaya Tuhan memberkati kami. Bawalah kami untuk semakin tajam mengenal Tuhan dan hidup melayani Tuhan. Engkau berkati semua kami, berikan kekuatan, kesehatan, berikan hati yang terus mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu. Juga untuk anak-anak, menantu, cucu, Tuhan peliharakan mereka. Jauhkan mereka dari segala pergaulan yang buruk. Bawalah mereka untuk mengenal Engkau sungguh-sungguh. Jadikan berhasil pekerjaan mereka. Jadikan berhasil studi mereka bagi kemuliaan Tuhan. Saat ini kalau ada yang dalam keadaan sakit, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tangan Tuhan yang penuh kuat kuasa menjamah dan memberikan kesembuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini juga kami berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan pulihkan bangsa kami supaya bangsa ini menjadi bangsa yang diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Tetap berdoa untuk gereja Tuhan di Indonesia. Tuhan berkati. Bawalah gereja-gereja untuk menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Para tenaga utusan gereja, para misionaris, hamba-hamba Tuhan yang melayani di ladang Tuhan, Engkau berkati, kuatkan mereka supaya mereka terus giat memberitakan kabar baik sehingga nama Tuhan semakin dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah rangkaian doa syafaat kami. Kami hanya alaskan di dalam satu nama, Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri firman Tuhan dan persekutuan kita hari ini. Arahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus, penyertaan Allah Roh Kudus menjadi bagian Bapak Ibu Saudara sekalian dari saat ini bahkan terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.